Hai hai hai, halo sobat remaja, kembali lagi bersama saya Bemo di acara Ruang Podcast. Nah, di cuaca mendukung ini tentunya perasaan kalian menjadi adem dengan hadirnya Bemo di ruang dengar kamu. Nah, ngomong-ngomong podcast nih ya, kita nggak seru kalau nggak ada partner host dan narasumber. Jadi sekarang Bemo nggak sendirian, sekarang ditemani dengan partner saya yaitu Mas Fagi. Halo Mas Fagi. Halo Bemo, halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Ya, saya ucapkan selamat datang di ruang podcast dari Ruang Cerita Remaja. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai menjadi remaja yang berprestasi. Nah, tentunya juga kita kehadiran narasumber nih yang spesial yang akan membahas tema kita kali ini. Siapa Bemo? Nah, ada Mbak Afifah. Halo Mbak Afifah. Halo semuanya, halo Kak Bemo, halo Kak Fagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya Mas Fagi. Iya, benar sekali. Wah, alhamdulillah. Nah, Mbak Afifah, nih teman-teman kan belum tahu Mbak Afifah itu dari sekolah mana, Mbak Afifah rumahnya di mana, umur berapa, dan Mbak Afifah sekarang menjabat jadi apa. Jadi monggo perkenalan dulu Mbak Afifah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afifah Ahmad. Aku biasa dipanggil Fafa. Saat ini aku masih duduk di bangku SMK Negeri 1 Bawang dan aku masih berumur 16 tahun. Dan aku adalah Duta Genre Kabupaten Banjarnegara tahun 2023. Mbak Afifah nih, kan Mbak Afifah jadi Duta Genre Kabupaten Banjarnegara. Nah teman-teman dan saya sama Mas Yogi itu belum tahu genre itu apa nih. Nah boleh dijelaskan Mbak Afifah? Boleh banget, tapi sebelum aku jelasin, kayaknya lebih enak kalau nggak usah dipanggil Mbak ya. Karena umur aku nih masih 16 tahun, masih kecil, belum tua-tua banget loh. Wah, Mbak Afifah masih muda ya ternyata ya. Terus Iya. panggilnya apa ini? Panggilnya Fafa aja, jadi kita kayak lebih akrab gitu loh. Oke, Mas Fafa Fagi, ya? Fafa ya namanya. Iya. Nah, teman-teman, genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, pemilihan duta genre ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan remaja seperti pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Jadi Mbak Afifah ini adalah Duta Genre Kabupaten Banjarnegara ya. Nah, kemarin juga dengar-dengar ada kabar nih, yaitu apresiasi pemilihan Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Nah, pasti Mbak Afifah ini ikut. Pastinya ya. Pastinya. Ya, oh kok aku panggilnya Mbak lagi ya? Ya Afafa Fafa. ya. Apa aja. Oke, sorry Pak. Ya, nggak apa-apa. Gimana nih Pak, mengenai yang dirasakan setelah mengikuti apresiasi pemilihan Duta Genre Jawa Tengah? Dan membawa prestasi apa nih buat Banjarnegara? Iya. Oke teman-teman, jadi jujur aja perasaannya Fafa itu seneng banget. Karena juga nggak nyangka sih bisa sampai ke Provinsi Jawa Tengah dan di sana mendapatkan penghargaan, yaitu Fafa menjadi Duta Genre dengan bakat putri terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa gak sih kalau gitu? Duta Genre berbakat putri Jawa Tengah loh. Ngeri banget gak sih Mas? Nah, oh iya Mbak Afifah. Nah, ngomong-ngomong genre nih ya, genre pasti kan tentang remaja. Nah, usia remaja itu mulai dari berapa sampai berapa Mbak? Jadi, remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Di mana juga remaja itu mempunyai rasa keingintahuan yang besar. Nah, batasan usia remaja itu dari 10 tahun sampai 24 tahun dengan catatan dia belum menikah. Jadi Iya. antara berapa tadi umurnya? 10 sampai 24 tahun. Tapi dalam umur ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Seperti itu Mas. Oke. Nah, Fafa nih sebagai Duta Generasi Berencana, seberapa penting nih menurut Fafa memanfaatkan usia remaja ini? Jawabannya sangat penting ya teman-teman. Karena di usia remaja inilah momen yang paling tepat untuk kita merencanakan masa depan, mengontrol emosi, dan mencari jati diri. Sehingga kita bisa melewati masa transisi remaja dengan baik. Gitu teman-teman. Nah Fafa nih, Fafa kan jadi Duta Genre Kabupaten Banjarnegara. Katanya genre itu menanggulangi tentang pernikahan dini. Nah di Kabupaten Banjarnegara pernikahan dininya banyak banget dan tinggi tentunya ya kan Mas Yogi? Iya benar sekali, dan juga kasus-kasus sekarang ini banyak sekali kasus mengenai dispensasi siswa
karena pernikahan dini. Padahal usia remaja ini harusnya digunakan dengan baik sebaik mungkin ya, apalagi mereka masih siswa nih. Gimana nih tanggapannya Mbak Afifa? Jujur ya teman-teman, kalau buat diri Fafa sendiri itu miris banget itu. Kayak dipikirinnya Fafa, kenapa sih remaja sampai mau melakukan hal yang dia itu melanggar norma kayak gitu. Mungkin kalau untuk hanya 1-2 orang remaja, oke lah itu masih bisa ditanggulangi kan. Tapi kalau untuk tadi contoh yang diberikan oleh Mas Fegi, dispensasi nikah itu benar-benar banyak banget kan. Di situ jadi Fafa mikir bahwa permasalahan yang ada itu kita harus menyalahkan remajanya atau menyalahkan orang tuanya yang kurang mengawasi anaknya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, memangnya remaja itu gak takut apa dan dia tidak memikirkan masa depan mereka itu bagaimana ketika mereka sudah hilang mimpi-mimpi mereka karena perbuatan mereka sendiri. Nah bener tuh Bem, dengerin tuh Bem, jangan nikah dini ya Bem. Siap, pastinya nggak bakal nikah dini nih. Karena kita udah tahu dari Duta Gender Kabupaten Iya, dari Banjarnegara. dutanya langsung ya. Langsung ya. Langsung, luar biasa. Nah Mbak Afifah, kalau gitu kan kita harus memilih pergaulan yang baik dan benar. Nah jadi gimana nih cara memilih pergaulan yang baik, bagaimana? Oke teman-teman, ini adalah tips dari Fafa bagaimana cara kita memilih pergaulan yang baik. Kalau menurut Fafa, yang pertama itu kita harus kenali dulu jati diri kita itu bagaimana, kayak gitu. Ketika kita sudah bisa mengenali jati diri kita, maka kita bisa masuk nih ke lingkup pergaulan yang seperti apa. Dengan catatan, pergaulan yang kita masuki adalah pergaulan yang sehat, bukan kita masuk ke dalam pergaulan yang bebas ya teman-teman. Kemudian di situ kita juga harus bisa menjadi sumber informasi yang baik untuk teman-teman di pergaulan itu, dan kita juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman di pergaulan kita sendiri. Dengan harapan ketika kita masuk ke dalam lingkup pergaulan itu, maka pergaulan yang kita masuki akan menjadi lebih baik karena kedatangan kita. Bener, aku juga takut nih dengan pergaulan remaja zaman sekarang. Apalagi ya usia aku walaupun sebentar lagi nggak remaja, tapi masih takut gitu dengan pergaulan yang salah seperti itu. Karena fenomena sekarang nih ya begitulah, kalian tahu sendiri. Bayang juga kan kayak hamil di luar nikah, Betul, kayak betul. gitu, sampai bunuh diri karena pergaulan bebas. Jadi misalkan nih Mbak, tip gimana nih ya biar kalau misalkan teman-teman ada yang sudah terjumus di pergaulan bebas, bagaimana untuk tidak terjumus lagi nih? Ya ini benar sekali. Aku juga pernah nih terjumus ke dalam pergaulan bebas nih. Tapi sekarang sudah enggak ya. Wah, tadi aku ada hal yang menarik nih dari Mas Fegi. Mas Fegi dulu katanya pernah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sebelum Fafa jawab, kayaknya lebih enak dulu kita mendengarkan jawaban dari Mas Fegi. Kenapa Mas Fegi atau hal apa nih yang bisa mengangkat Mas Fegi dari pergaulan bebas tersebut? Dan sekarang Mas Fegi udah benar-benar berubah. Itu bisa dong dikasih pengalamannya buat teman-teman. Ya mungkin cerita dikit ya, dulu itu kehidupan saya ya bener-bener gitulah, agak bebas gimana gitu ya, seperti ya kenakalan remaja lah. Tapi kebetulan bisa sadar karena ya bertemu dengan teman-teman baik seperti kalian juga nih, yang bisa membawa aku ke jalan yang tidak semestinya gitu bagi remaja. Karena rentan sekali pergaulan di remaja ini bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk gitu. Nah teman-teman, kalau dari Fafa sendiri ini, kalau misalnya salah satu dari teman-teman udah ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, cepet-cepet sadar gitu. Tapi kalian juga nggak boleh terlalu merasa bersalah itu boleh. Tapi kalian terlalu merasa bersalah sampai kalian mengurung diri karena kalian mengingat kesalahan kalian, itu nggak boleh ya. Ketika kalian sudah sadar bahwa kalian salah, maka kalian itu harus cepat-cepat keluar dari hal itu. Dan kemudian kalian benar-benar mencari kembali relasi yang baik untuk kalian bisa kembali ke jalan yang benar. Itu teman-teman. Dan kalian tuh juga bisa nih memanfaatkan handphone kalian, internet kalian, media sosial kalian untuk mencari informasi yang baik seputar remaja. Dan kalian juga bisa nih mulai baca-baca tentang apa sih resiko dari kenakalan remaja, apa sih resiko dari pergaulan bebas, sehingga kalian akan tahu akibatnya. Dan ketika kalian tahu akibatnya, Fafa yakin kalian gak bakalan terjerumus kembali ke dalam pergaulan bebas. Nah seperti itu ya Mbak Viva. Iya. Nah setelah tadi membahas mengenai kenakalan remaja, aku mau tanya nih Fa,
apa sih yang perlu ditanamkan sejak kita remaja untuk masa depan kita yang lebih baik gitu? Nah, teman-teman, aku nih punya salah satu jawaban yang benar-benar itu kunci dari kita sebagai remaja. Kalian tahu kan lagu rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Kamu tuh nggak BM lagu itu BM? Kurang tahu aku ya, jadi nggak ada. Nah, Mungkin itu nanti. tuh udah menjadi kuncinya bahwa remaja itu harus merencanakan masa depan kita. Harus merencanakan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan untuk masa depan kita. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung, apa sih remaja, apa sih gunanya remaja, kalian bisa nih cari-cari di YouTube lagu itu. Nanti kalian akan menemukan jawaban yang benar-benar spesifik gitu. Tadi jawabannya bagus banget. Nah, ini Pak, kita kembali ke tema ya. Tema kita sekarang kan lagi bahas remaja yang berprestasi gitu kan. Nah, Papa kan menjadi duta genre Kabupaten Banjarnegara. Pastinya melewati seleksi-seleksi gitu kan. Nah, tips apa sih yang bisa membuat Fafa menjadi duta genre Kabupaten Banjarnegara nih? Wah, itu pertanyaan yang keren banget ya buat Fafa. Kalau tips dari Fafa sendiri, berarti itu jawaban dari diri Fafa ya. Yang pertama, jujur aja Fafa itu nggak pernah kepikiran bisa menjadi duta genre Kabupaten Banjarnegara. Bener-bener kayak ini adalah sesuatu hadiah dalam hidup Fafa di tahun 2023. Jadi teman-teman, tips yang pertama itu adalah kita harus kenali dahulu potensi dalam diri kita itu apa. Nah, ketika kita sudah bisa mengenali potensi dalam diri kita, maka kita bisa mengembangkan itu. Maksudnya kayak gini loh teman-teman, di dalam pemilihan duta genre itu ada yang namanya menampilkan bakat minat maupun pentas seni. Di situ kita harus menampilkan apa sih potensi dalam diri kita. Kebetulan Fafa menampilkan ada drama, puisi, dan tari kayak gitu. Nah, kalau untuk tips yang lainnya adalah kita harus rajin-rajin nih mencari informasi materi yang sudah diberikan oleh pusat. Dan kita juga harus rajin melakukan advokasi, sosialisasi kayak gitu. Sehingga apa yang ada dalam diri kita itu bisa tersalurkan kepada remaja luas kayak gitu teman-teman. Nah, berarti harus tekun gitu ya, harus bisa belajar gitu ya. Nah, kadang nih gini nih, kalau ngomong-ngomong prestasi, ini nggak jauh dari perlombaan kan gitu kan. Iya. Nah, kadang itu dalam lomba itu kan pasti ada menang kalah. Sering kali kalau udah kalah pasti nih sudah semangatnya udah hilang nih. Nah, gimana cara mengatasinya biar semangat kita ini tumbuh lagi walaupun ya mungkin berkompetisi kalah atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini aku mau beri pemahaman kepada teman-teman bahwa kata berprestasi itu tidak selalu bersangkut paut dengan yang namanya sebuah perlombaan dan kemenangan. Karena menurut Fafa sendiri, prestasi itu bisa kita capai ketika kita bisa mendapatkan atau bisa mencapai suatu tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Jadi nggak perlu ataupun hanya melulu tentang sebuah kemenangan, kejuaraan, itu bukan hanya dalam lingkup itu aja. Nah, kalau untuk permasalahan gimana sih mengembangkan semangat kembali? Itu adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus memiliki mindset bahwa ketika kita tidak bisa memenangkan sebuah perlombaan, maka kita bisa mencobanya di kemudian hari ataupun di lain waktu. Selain itu, yang namanya kejuaraan itu bukan hanya dalam lomba itu aja. Kita bisa nih nyoba-nyoba ikut lomba yang lain. Kalau yang namanya ada rezeki pasti nggak kemana, iya kan Kak? Iya benar sekali. Oke, terima kasih Fafa sudah mau mampir ke ruang podcast. Nah, tadi juga lupa nih, belum tanya kesibukannya Fafa ngapain nih setelah mengikuti apresiasi pemilihan duta genre Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kesibukannya ngapain nih, Fa? Wah, kalau kesibukan Fafa sendiri buat akhir-akhir ini setelah mengikuti apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah, tentunya itu mengejar materi susulan ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin itu banyak banget materi sekolah yang Fafa tertinggal. Namun Fafa juga tidak meninggalkan kewajiban Fafa sebagai duta. Kebetulan karena Fafa sebagai duta Banja dan Fafa juga terpilih menjadi duta berbakat Provinsi Jawa Tengah, Fafa sekarang itu lagi mengembangkan kembali life skill Fafa. Sehingga Fafa nanti bisa nih bikin konten tentang life skill. Kemudian Fafa bisa memberi inspirasi kepada para remaja. Kayak gitu sih kalau untuk kesibukan kali ini. Dan kalau untuk kesibukan hari ini Fafa senang banget karena diundang di acara podcastnya Ruang Cerita Remaja. Iya, ini juga podcast episode pertama ya. Semoga teman-teman semua bisa menikmati podcast kita.
Nah, mungkin cukup sampai di sini guys podcast kali ini mengenai menjadi remaja yang berprestasi bersama Afifah Ahmad Duta Genre Kabupaten Banjarnegara. Nah, mungkin kita pamit dulu. Saya Vegi. Saya Bemo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Ruang Podcast. Oke, dadah semuanya.